Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 25 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingin tahu lebih banyak bisa menjadikan manusia lebih bijaksana dan mengerti rahasia lebih jelas pula. Orang Farisi ingin belajar dari Yesus. Apakah boleh seorang menceraikan istrinya dan kawin lagi? Yesus menjawab dengan tegas, "Jika orang cerai dan kawin lagi, maka ia berbuat zina." Pertanyaan orang Farisi sekian puluh abad yang lampau kiranya masih relevan pada zaman sekarang ini. Masalah kawin cerai tidak hanya melanda dunia dan kehidupan para artis. Di banyak negara yang memperbolehkan terjadinya perceraian dan kawin lagi, angka perceraian sangat tinggi, bahkan di atas 50%. Alasan yang sepele, kecil, dan sebenarnya kurang berarti bisa menjadikan suami atau istri menjatuhkan talak dan menggugat perceraian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu saja umat Katolik yang hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu mudah terpengaruh. Alasan ekonomi, munculnya ketidakcocokan satu sama lain, tidak memiliki keturunan, dan masih banyak lagi, akan dengan mudah diakhiri dengan perceraian. Ujung-ujungnya kawin lagi. Adanya perceraian merupakan tanda kegagalan manusia dalam memahami makna cinta sejati yang bukan hanya menerima kesenangan saja, tetapi menolak untuk berkorban. Tidak mudah untuk menyadarkan makna pentingnya perkawinan yang seharusnya berlangsung seumur hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan bahwa hubungan saling mencintai dalam perkawinan merupakan hubungan yang disatukan oleh Allah.
cinta mereka merupakan cinta ilahi sehingga tak boleh diceraikan oleh manusia. Allah mengangkat martabat cinta manusiawi menjadi cinta ilahi yang abadi bagi pasangan suami istri. Itulah makna sakramen perkawinan di dalam Gereja Katolik. Oleh karena itu, mari resapkan pengalaman cinta dalam keluarga kita masing-masing. Betapa Tuhan memberikan cintanya melalui Yesus Kristus kepada gerejanya yang menjadi model cinta suami istri. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, sentuhlah hubungan cinta dalam keluarga kami agar semakin bermartabat dan mampu dihayati dengan setia di dalam kegembiraan sepenuhnya. Dengan perantaran Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.